Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam zakat fitrah sampai yang disebut oleh pengarang ala man tajibu, atas siapa wajib zakat fitrah. Tajibu ala kulli muslim hurrin yamlik. Jadi pertama, wajib zakat fitrah itu atas orang Islam. Ya. Kemudian hur, dia merdeka. Yamlik quta yaumil id wa lailatihi. Jadi dia memiliki qut, makanan. Makanan pada hari id wa lailatihi. Lailah di sini malam mutaakhirah. Jadi bukan mutaqaddimah. Itu maksud. Jadi pertama, sebagai kesimpulan sementara bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat itu pertama muslim. Wajib ya, bicara wajib. Yang kedua, dia mendapatkan dua zaman yang kita sampaikan pada pertemuan terakhir, dua zaman. Yaitu bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan, dan pun di awal bulan Syawal. Nah, yang kemudian ini yang sekarang ketiga, yaitu dia memiliki sisa dari makanan pokok atau uang. Ntar kita bahas sisa dari makanan pokok. Kapan dihitung? Dari hari Id. Jadi pas hari Id itu yang dimulai dari pagi. Tuh, pagi dia punya tuh. Pagi dia punya. Siang dia punya, ada sisa nih. Sore, malam sampai paginya. Itu kayak begitu. Pagi, siang, sore, malam sampai pagi. Dia ini memiliki uang sisa yang telah dia nafkahkan. Masih ada sisa tuh uang untuk dia beli beras dan diberikan kepada para mustahik. Jadi pahamin tuh. Artinya dia memiliki harta yang lebih untuk membayar zakat fitrah. Jadi misal di rumahnya dia. Jadi nggak bicara sebelum hari Id dan setelah hari Id. Nggak bicara itu. Tapi bicara pas hari Idnya. Jadi hari Idnya, misalnya hari Sabtu nanti atau hari Jumat, harus Sabtu lah kita katakan. Itu dari pagi dia itu ada sisa uang yang dia berikan kepada istri, anak, pembantu. Itu udah dia berikan tuh. Jadi nafkah udah diberikan. Kayak kita pagi, siang, sore, malam itu udah kita berikan makanan buat mereka. Ya. Dia berikan makanan buat mereka. Disiapkan tuh uang. Misalnya berapa ya dalam satu keluarga? Mungkin sehari kalau banyak mungkin 200.000 misal. Ya, 200.000. Nah, 200.000. Lalu ada dari 200.000 itu ada sisa dari uangnya dia. Ada sisa dari uangnya dia. Nah, sisanya itu untuk bisa membayar zakat maka wajib untuk dikeluarkan. Ya tergantung, nggak harus semua keluarganya. Lihat sisanya ada berapa. Sisanya cuma satu kantong doang, kantong beras. Sisanya cuma 35.000. Ya udah buat diri dia doang. Berarti yang lainnya tidak wajib dikeluarkan karena nggak ada uang. Atau sisanya ada berapa itu? Dikalikan aja, dikali 2. Berarti buat 2 orang. Kali 3 buat. Ya. Uangnya ada 500.000 pada hari itu. Sedangkan dia belanjakan 200.000 buat istri, anak, orang tua misalnya yang masih tinggal sama dia.
Nah, maka wajib untuk dia membayar zakat semuanya dengan uang yang sisa tersebut. Hitungannya kapan? Dari pagi, hari raya, siang, sore, malam, sampai ketemu pagi. Makanya kemarin kita bahas, waktu hurmah, waktu haram mengeluarkan, itu ketika terbenam matahari. Ya kan? Dan wajib menggodok. Ya, dan dia dapat dosa, melainkan kalau uangnya itu selama dari pagi, siang, sore dia nggak ada, tiba-tiba malam ada, dapat arisan atau dapat warisan mendadak, maka malamnya itu, jadi malam apa itu? Malam 2 Syawal ya, malam 2 Syawal, wajib untuk dia tetap wajib membayar dan tidak dosa buat dia. Karena baru ada uangnya itu. Yang kemarin kita bahas. Baik. Nah, kemudian sawaun kana zakaran am unsan saghiran kabiran. Sama halnya orang tersebut itu laki, perempuan. Gitu. Sama dia. Laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa. Kalau memang mereka punya harta, anak kecil punya harta warisan, wajib keluarkan zakat fitrah. Ini anak yatim, tapi punya harta warisan, wajib keluarkan zakat fitrah dari harta warisan. Wa ishtaratu li wujubi an takuna fadilah, itu dia yang tadi kita bahas sedikit. Dan disyaratkan, nih tafri namanya, cabang dari apa yang disebutkan. Disyaratkan dari wajibnya itu adalah dia memiliki harta sisa dari apa? Ya, amma yuhtaj ilai mimma yali, ma'unatuhu, biayanya dia, biaya makan. Wa ma'unatahu man talzamuhu nafaqatuhu, dan biaya yang dia wajibkan memberi nafkah. Kayak tadi yang saya sampaikan, anaknya, istrinya, anak masih kecil. Ya. Nah, mindain. Nah, dari hari itu ada yang nagih utang sama dia. Hari itu padahal ada uang dia untuk bayar zakat. Ada yang nagih utang, dia punya utang 50.000. Punya utang 100.000. Bayar dulu utang. Nggak wajib zakat dia. Walau muajjalan. Nah, ini gimana hukum walau muajjalan yang kita banyak lihat. Banyak orang mereka itu mengaku mustahik karena fakir. Karena fakir, karena tapi bisa nyicil motor per bulan. Ada berapa cicil motor? Harga? 700. Itu dia bisa tuh, bisa nyicil motor. Nah, maka nggak dikatakan dia itu sebagai mustahik nanti. Nah, utang kan tadi disebutkan tadi, utang walau muajjalan, sekalipun pada waktu tempo. Ya itu. Tapi mau tamatnya enggak. Mau tamatnya dia tiap bulan, nih, dia tiap bulan bisa bayar tuh 700.000. Tiap bulan biar bisa bayar. Aneh kan, tapi aneh utang, punya utang. Tapi kan kamu bisa bayar tiap bulan. Bayar tiap bulan, kamu mampu. Nah, untuk hari itu berarti kamu ada harta untuk hari raya. Ya kan? Untuk hari raya kamu punya harta masih. Maka wajib kamu bayar zakat fitrah. Jangan pikirin kita karena udah punya utang di tempo berarti kita termasuk bukan orang yang wajib mengeluarkan. Enggak, tetap wajib mengeluarkan zakat. Wajib untuk dia mengeluarkan karena waktunya kan udah tertentu. Nah, al-wajib fiha, wajib di dalamnya. Nah, sekarang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu apakah dengan beras atau dengan bentuk yang lain. Maka mu'tamad dalam 3 mazhab. Mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal. Ini wajib mengeluarkan makanan pokok. Sebagaimana hadis ittifaq Syaikhain Bukhari Muslim, farada Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'an minat tamri wa sa'an minasy syair. Nabi mewajibkan untuk mengeluarkan
dari kurma dan so dari gandum. Karena melihat makanan sekarang makanan pokok kita apa? Maka wajiblah mengeluarkan beras. Nah, so di situ an kulli syakhsin. Jadi setiap individu satu so. Berapa mudnya? Arba'atu amdad. Dengan mud Nabi. Dengan genggaman tangan Rasulullah SAW yang mulia. Tuh lihat. Bimunin Nabi. Nah, itu arba amdad itu disebut di kitab ini wahwa mayusawi halian 2,75 kilo. 2,75 kilo. Nah, kita kan kadang nggak pakai kilo. Kadang kita pakai liter. Maka liter itu satu mud itu kurang dari 1 liter. 0,8 ya, 0,8 ons begitu kurang lebih, 0,8. Jadi kurang di bawah liter. Nah, jadi kemungkinan itu ada yang menyatakan 2,5 liter. Ada yang menyatakan 2,7. Ada yang menyatakan 3 liter. Ada yang menyatakan 3,5. Kita ambil yang ihtiyat. Kalau emang kita dari golongan yang sangat mendesak, ya udah ambil 3 aja udah. Tapi kalau kita agak mampu, ihtiyatan, berhati-hati, ambil yang 3,5 liter. Udah begitu. 3,5 liter. Nah, itu dalam 3 mazhab. Adapun dalam mazhab Abu Hanifah, maka itu dibolehkan mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang. Dan pun ya banyak juga. Bukan mazhab Abu Hanifah pun. Banyak di antara sahabat. Yang mana di situ antara Sayyidina Umar bin Khattab, Imam Hasan Basri, Afdhul Tabi'in. Ya. Mereka itu menyatakan dalam mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan dengan gimah, dengan uang. Jadi nanti lihat maslahah. Ya. Lihat masalahnya. Kalau bagus yang mengeluarkan uang, maka ya keluarkan uang. Kalau dia bagus ya keluarkan beras, maka keluarkan beras. Cuma dalam masalah uang ini, yang diinginkan dalam mazhab Abu Hanifah itu takran. Ketika mengeluarkan berbeda dengan takran mazhab Syafi'i. Jadi takran mazhab Abu Hanifah berbeda dengan takran mazhab Syafi'i yang disebut dengan sok. Soknya itu berbeda. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah itu soknya kurang lebih 3,8 kilogram. 3,8. Kan kita biasa kadang beli beras tuh yang ada yang 5 kilo kan? Itu 5 kilo berapa itu? 6 liter. Oh, ya udah ntar deh. Kaliin aja tuh. Berapa harganya itu? 5 kilo. Ada 60-an. 60 ribuan. Ya udah kurang lebih lah 40 ribu, 50 ribu. Nanti dihitung aja itu. Pokoknya 3,8 kilogram. Berapa harga beras segitu? Jangan ngikutin madhab Syah. Jangan 35 ribu dong. Mungkin 50 ribu. Gak apa-apa, kasih fuqara masakin biar kaya mereka. 50 ribu bisa beli beras. Itu maksud Abu Hanifah di situ. Bisa beli beras, bisa beli lauknya. Kalau dikasih beras doang. Tapi kalau 50 ribu bisa dapat apa itu? Dapat lauknya, dapat sambal, dapat ketupat, dia bisa bikin semua. Tuh mazhab Abu Hanifah. Jadi lihat aslah. Makanya Sahibur Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketika ditanya apa yang bagus untuk kita keluarkan tamer ketika lagi budu solahnya, lagi bagusnya, mekarnya, atau ketika rutop sebelum kurma. Maka Umar tanyakan yang lebih manfaat buat fuqara apa? Tanyakan. Udah tanyakan.
Yang anfa buat dia adalah itu, ya udah ambil itu. Berarti kalau kita tanya, kalau mau bagus ya. Kalau kita mau pakai, nih aneh pakai uang aja dah. Tanya dulu kepada fakir. Bapak, ibu, maunya beras atau mie? Beras sampai uang? Oh iya, saya mau uang. Ya udah taklid mazhab Abu Hanifah kalau kamu mampu. Berarti bayarnya jangan ngikutin soknya 3,5 liter. Tapi 3,8 kilogram. Itu kurang lebih yang 40 atau 45 ribu atau mungkin 50 ribu. Kasih. Sama, aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku 50 ribu. Kalau satu orang. Kalau keluarga 10, kan lumayan 500 ribu. Kasih. Ya, itu dia. Nah. Kemudian yang terpenting pula dalam pembahasan masalah ini zakat. Jadi kullu man talzam nafaqatuhu talzamuhu fitratuhu. Jadi kaidahnya setiap orang yang diwajibkan memberikan nafkah wajib untuk dia mengeluarkan zakat fitrah yang dia berikan. Seorang ayah, dia wajib memberikan nafkah kepada siapa? Anak dan istri. Maka dalam hal ini dia pun juga wajib mengeluarkan zakat fitrah mereka. Dengan catatan kalau anaknya itu masih kecil. Anaknya masih kecil. Ingat, catatan anaknya masih ke dan istri. Nah, dalam kaidah kullu man talzam nafaqat talzam fitratuhu, ada yang namanya kaidah likulli kaidah mustafnaya. Setiap kaidah ada pengecualian. Ada kalanya kita memberikan wajib nafkah, tapi kita nggak wajib memberikan zakat fitrah. Seperti siapa? Ibu tiri. Ibu tiri. Ibu tiri, ibu kita. Nggak batal wudu. Dan mahram mu'abbad. Ya. Selama-lamanya. Sekalipun ayah kita menceraikan dia. Sekalipun dalam cara hidup. Ya. Nah, maka kita ketika mampu memberikan istri dan anak dan orang tua kita, ada sisa, wajib pun kita berikan nafkah buat ibu tiri. Tapi dalam hal ini, tidak wajib untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Tidak wajib. Ya. Nah, dalam masalah ini pun, masalah si suami. Ketika dia tidak mampu mengeluarkan nafkah. Dia nggak mampu menafkahkan istrinya. Di PHK sebelum Ramadan. Si istri jual gorengan. Jual kolak. Jual orang buka puasa. Omsetnya gede itu. Kok dihitung-hitung mungkin bisa puluhan juta dia. Pas di akhir bulan Ramadan yang kaya si istri bukan suami. Maka apakah si istri, ya perhatikan, si istri apakah wajib mengeluarkan zakat fitrahnya? Lihat. Apakah wajib si istri mengeluarkan zakat fitrahnya? Maka jawabannya menurut kaidah tersebut tidak wajib. Tidak wajib. Lihat tuh hebatnya Islam menjaga wanita. Hartanya dijaga betul. Makanya sayang sekali berbicara tentang pembagian warisan sama rata. Enggak. Si laki memiliki tanggung jawab besar. Si perempuan ketika dapat harta full. Harta 100% punya dia. Gak ada kewajiban kepada yang lain. Maka dalam masalah zakat fitrah sendiri pun, si suami diwajibkan mengeluarkan zakat apa? Zakat fitrah. Karena dia yang mewajibkan nafkah. Tapi ketika dia nggak mampu, maka dia nggak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dia kan nggak mampu. Kalau sudah dia nggak mampu mengeluarkan zakat fitrah, mim babil aula
untuk mengeluarkan zakat orang yang diwajibkan dia memberikan nafkah. Maka dalam ini si istri tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Cuma saja disunahkan. Sunnah. Untuk siapa? Untuk dirinya. Disunahkan untuk dirinya. Adapun kepada anak, udah nggak ada lagi sunnah. Anaknya ada 4, ada 5. Hah? Nggak wajib untuk si istri tersebut mengeluarkan zakat fitrahnya. Si suami bisa jadi mustahik nanti. si istri berikan kepada si suami. Karena difakir atau min asnaf temannya. Jadi kalau seandainya dia ngebayarin suami atau anaknya, itu sah? Itu sah-sah aja. Si istri ngebayarin. Mimbab sodakoh. Bukan mimbab zakat fitrah. Sodakoh. Dia kasih. Ini saya kasih dah. Kamu biar jangan malu-malu banget. Ya. Malu-malu. Ini kasih. Jadi mustahik. Jadi muzaki. Itu nggak apa-apa. Nah kemudian kalau nah ini tadi kita bahas, kalau seandainya kita mengeluarkan zakat fitrah lantaran kita memberikan nafkah sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Nah dalam hal ini tidak perlu lagi izin, nggak perlu lagi diberitahukan. Si suami dimanapun, ya, dia mau mengeluarkan zakat fitrah, nggak perlu lagi ngomong kepada istri dan anaknya, saya sudah keluarkan, nggak perlu. Melainkan si anak yang sudah balik. Tuh, makin di sini. La tujzi'u zakat lil ibni alladhi la tajib 'ala al-ab nafaqatuhu kabalighin idza addaha anhu abuhu. Tuh. Jadi kalau anak yang sudah balik, lalu yang mana dengan catatan baliknya itu juga pada waktu yang memang dia sudah cukup untuk menghasilkan uang untuk dia bekerja. Kan kalau sudah si anak sudah tumbuh dewasa, lalu pada usia tersebut memang pada wajarnya bisa menghasilkan uang, maka gugur nafkah orang tua untuk memberikan kepada dia. Wajib dia mencari uang sendiri. Begitu. Pada umumnya berapa? Mungkin 20 tahun atau mungkin selesai kuliah. Atau nggak kuliah, dia punya keterampilan berbeda-beda kan? Mungkin anaknya udah dari SMP udah menjadi pedagang ulung dia. Udah pinter. Nah, berarti ini lepas. Ketika lepas orang tua untuk memberikan nafkah, maka si bapak itu atau kepala keluarga tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk orang anaknya itu yang sudah balik, yang sudah bisa menghasilkan uang, melainkan dengan izin. Ditanya dulu, nah saya keluarkan ya zakat fitrah kamu di sini. Kalau dia nggak mau, dia nggak izinin, nggak pak, saya di sini aja. Ya udah, jangan keluarkan zakat fitrah. Atau tuh anak kuliah di Bandung, di Surabaya, sambil kuliah sambil kerja di sana, ya kan? Dan dia menghasilkan uang, udah selesai, nggak ada kewajiban si orang tua untuk memberikan nafkah. Dan dalam hal ini harus ketika si orang tua mengeluarkan zakat fitrah wajib dengan itu. Tapi kalau anak-anak masih kecil, istrinya dia mengeluarkan di masjid ini, di musola ini atau di tempat ini, dikeluarkan tanpa minta izin kepada si istri dan anak-anak, itu sah. Masail mutafarriqah fi zakah, nanti kita bicara tentang masalah niat. Sampai selu, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Seandainya anaknya udah balik, cuman dia ini mondok, itu harus izin nggak sih orang tua? Kalau anaknya sudah balik dan dia mondok, lihat dulu. Kalau ketika dia mondok, dia punya harta sendiri. Misalnya, ya, dia mungkin bekerja di pondok itu. Dia khidmat sama gurunya dan dia dapat pula mungkin dari hasil bisnis atau hasil apa namanya, ya, pendapatan yang ada dalam pondok itu, misal begitu. Dia kerja. Nah, itu wajib dengan izin. Tapi kalau dia khalis, murni,
Dia mondok emang setiap bulan dinafkahkan kepada si orang tuanya. Kayak kebanyakan kalian dinafkahkan orang tua. Maka dalam hal ini nggak boleh orang tua itu nggak perlu izin lagi kepada si anak. Kayak sebagian kemarin waktu tahun lalu kan anak Bangka begitu, ya kan? Mereka di sini orang tuanya yang bayar zakat di Bangka, mas. Maka dalam hal ini nggak apa-apa, sah tanpa izin si anak. Mangmu beda nih, ya. Dia harus. Alas, wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.